Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Hari ini cukup baik. Oke, karena ini pertemuan pertama kita ya. Jadi perkenalkan, nama saya Amanda Kirana Sukmasnawi yang akan menjadi konselor Anda. Dan perlu Anda ketahui, tujuan dari konseling ini adalah supaya membantu Anda menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang terbaik nantinya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat kontrak konseling dari persetujuan Anda tentunya mengenai identitas, tujuan, dan berapa sesi yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, Anda tidak perlu khawatir, data ini akan saya jaga dan saya rahasiakan, tidak akan saya berikan kepada orang lain kecuali atas dasar persetujuan dari Anda. Baik. Gimana perasaan hari ini? Sekolahnya gimana? Apa ada kendala? Perasaan saya bingung, saya sedih. Sekolah saya mungkin saya merasa tertekan karena saya dituntut untuk menjadi yang terbaik di keluarga saya oleh orang tua saya. Oke, saya tahu mungkin sekarang kondisi kamu sedang tidak baik-baik saja. Tapi yakin kalau di sini kita akan mencari solusi yang terbaik. Bagaimana yang terbaiknya buat kamu untuk kedepannya. Kalau boleh tahu, di rumah selain bersama orang tua, apakah ada saudara yang lainnya? Tidak ada, kebetulan saya anak tunggal. Tadi habis dari mana? Sebelumnya saya habis dari rumah langsung ke sini karena sudah jauh-jauh hari saya merasa tidak enak dengan fisik dan mental saya. Jadi saya memutuskan untuk konseling. Berarti kedatangan kamu di sini itu atas dasar kemauan dari kamu sendiri. Iya, benar sekali. Baik. Boleh tidak ceritakan kepada saya? Saya akan menjaga rahasia ini. Saya tidak akan menceritakan kemana-mana tanpa seizin kamu. Nah, gimana awal mula kamu bisa merasakan hal seperti ini? Saya lahir dengan orang tua dengan keadaan ekonomi yang ada dan saya anak tunggal. Jadi saya dari kecil itu selalu ditekan untuk menjadi yang terbaik. Mungkin untuk meneruskan apa yang telah dibangun oleh orang tua saya. Jadi cara agar yang dipikirkan kedua orang tua saya untuk bisa meneruskan karir mereka adalah dengan menjadikan saya anak yang pintar, anak yang bisa dalam segala hal. Jadi saya dari kecil itu selalu dituntut untuk menang dalam suatu apapun. Contohnya dalam bidang pendidikan, saya selalu dituntut untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang nomor satu. Misalkan hasil raport ataupun ranking itu saya harus mendapatkan nomor satu. Kalau tidak itu saya selalu diberikan suatu pembicaraan, suatu omongan bahwa saya itu ya istilahnya karena saya anak tunggal itu saya harus menjadi yang terbaik agar bisa meneruskan apa yang telah mereka bangun. Sampai saat ini saya dituntut untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor satu, dan saya merasa bahwa saya tidak bisa mengikuti apa kata hati saya karena selalu dapat pressure dari orang tua. Terus saya ingin menentukan kuliah pun saya ingin maju di bidang ini, tapi orang tua tidak mengizinkan dan malah menuntut saya untuk maju di bidang ini, seperti itu. Dari cerita kamu, aku turut merasakan sedihnya. Jadi kamu itu gak gampang dan kamu hebat bisa melalui hal ini dan kamu hebat bisa datang ke konseling ini.
Karena tidak semua orang memiliki pemikiran ingin sembuh. Jadi, saya yakin kamu bisa kok melewati hal ini. Saya tanya lagi ya, seberapa sering orang tua kamu menuntut, atau dari sejak kapan kamu dituntut untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik? Apakah dari kecil ataukah eh, hanya pada kuliah ini saja? Enggak, karena saya itu sudah dari kecil, dan saya sekarang mau menemukan kuliah itu juga terus ditekan gitu. Kan kalau waktu kecil itu kan kita bermain-main ya Kak, misalnya kita mau ikut lomba apa untuk menang-menang, untuk main-main gitu. Tapi kita tuh selalu dapat omongan kalau kita tuh harus gini gitu. Itu walaupun gimana ya, menurut saya waktu kecil itu kayak itu tuh hal yang sepele dilakukan pada Iya. anak-anak kan. Itu kayak wajar banget kalau kita tuh nggak bisa terus kita kalah, kan wajar banget ya. Tapi kalau aku tuh selalu ini gimana ya, ditekan, kok kamu bisa gini sih, kayak anak itu loh, kayak dia itu loh bisa gini gitu. Padahal menurut saya juga sudah melakukan yang terbaik. Terus kayak apa sih, ini juga kita masih usia kecil tuh, masih belum bisa apa-apa kan. Jadi itu kayak menurut saya tuh wajar banget, tapi mereka nggak bisa mewajarkan hal itu gitu. Berarti keadaan kamu sekarang itu dipengaruhi oleh masa lalu kamu juga. Iya benar. Karena kamu ditekan dari kecil, kamu dipaksa, kamu tidak bisa berpendapat. Iya. Jadi sekarang menumpuklah hingga kamu di titik yang mungkin kamu rasa sekarang di titik terendah kamu. Iya. Oke. Untuk hal itu kita tentunya tidak bisa langsung menyelesaikan sekarang. Akan ada sesi-sesi berikutnya. Di sini untuk sesi sekarang saya coba mengulik lebih dalam lagi. Oke, jadi kamu dituntut itu memang sudah dari kecil. Iya, dari kecil. Kamu tidak bisa memilih apa yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa bermain seperti layaknya teman-teman kamu. Dan itu yang membuat kamu merasa bahwa aku mempunyai hak, kamu mempunyai hak untuk bermain. Dan sekarang karena kamu sudah lama memendam hingga pada titik sekarang, jadi mungkin pada titik sekarang ini kamu sudah lelah dan kamu ingin sih dari ini, kamu cari solusi gimana caranya agar keinginanmu dan keinginan orang tua itu sejalan, tidak saling menyakiti, tidak saling berbentrokan, tapi gimana caranya kalian bisa bahagia. Iya, benar. Ya. Oke, sekarang coba jelasin secara jelas-jelasnya. Gimana perasaan kamu sekarang? Marah, sedih, atau bagaimana? Apa pengen mengungkapkan kepada orang tua? Perasaan saya itu campur aduk banget. Saya pengen marah, saya sedih, saya ngerasa nggak dianggap, pendapat saya itu selalu dibiarkan. Ya pengen marah gitu, pengen marah semarah-marahnya gitu kalau bisa. Marah seperti apa? Apakah kamu maaf? Apakah kamu pernah melukai diri kamu sendiri ketika kamu marah? Semarah-marahnya saya itu, saya selalu mendam ya, karena nggak ada gimana ya, saya mencoba untuk bilang itu kayak nggak berguna, karena mereka tetap teguh sama omongan mereka kalau mereka itu harus menjadikan saya yang seperti ini, kalau menurut mereka itu positif, padahal itu menekan saya banget. Kalau untuk melukai diri sendiri saya nggak pernah. Oke, kan kamu sekarang sudah mengungkapkan perasaan kamu seperti ini. Kamu tidak ingin dituntut, kamu ingin didengarkan, kamu ingin memilih apa yang ingin kamu pilih. Nah, pernah tidak kamu membicarakan itu kepada orang tua dengan sebelumnya?
bahwa kamu tuh ibu atau bapak, saya tuh pengennya seperti ini, saya tuh tidak suka seperti ini, saya ingin bermain bersama teman saya. Sering, saya sebenarnya mau bilang kayak gitu tuh sering. Selalu ada niat pengen bilang, pengen menjelaskan saya tuh pengennya gini kepada orang tua saya. Tapi mereka itu gak mau denger apa dari maksud saya gitu. Kayak misal liburan sama teman-teman setelah akhir semester. Itu kayak mereka itu gak mau kasih space buat saya, buat senang-senang gitu. Oke, ketika orang tua kamu mengatakan itu, uh, beliau dengan keadaan marah atau hanya dengan mengatakan saja? Sebenarnya tergantung ya, misalkan dari semester ini sekolah saya itu menurun gitu, itu mereka selalu gimana ya, beda lah dari yang semester saya pernah naik atau ada peningkatan gitu. Itu mereka responnya tuh selalu beda, apalagi kalau lagi turun terus saya minta kelonggaran mau kemana, itu mesti nggak bolehnya. Kayak mereka ya selalu marah, selalu gini, makan buat gini kamu tuh harus belajar gini gitu. Tapi kalau misalnya ada peningkatan itu tetap nggak boleh, kita tetap gimana ya, mereka tuh bilangnya kayak kamu tugasnya belajar terus, walaupun udah menikah tuh kayak ya udah ditingkatin lagi, gak usah gini gak usah neko-neko gitu. Kayak tekanan itu selalu ada gitu terus-terusan. Jadi ada perbedaannya ketika nilai kamu bagus dan ketika nilai kamu tidak bagus. Ketika nilai kamu bagus, orang tua kamu sedikit memberi kelonggaran. Namun ketika nilai kamu kurang bagus, mereka akan mengekang kamu lebih lagi. Benar. Dan ketika nilai kamu turun, itu respon mereka tuh bagaimana? Apakah mereka langsung memarahi atau mereka hanya mengekang kamu saja? Ya langsung marahi, karena ya tujuan mereka itu aku sekolah biar pinter, biar jadi nomor satu. Jadi kalau aku ada menurun atau ada ya penurunan lah istilahnya, ya itu langsung mereka tuh marah, kayak kamu udah di, misal aku kan selalu les ya kak ya, kayak selalu les ikut bimbel mana-mana gitu, kamu tuh udah dilesin kayak gini tuh nambah uang gini tapi kamu nggak ada peningkatan, malah kamu nurun kayak gini. Terus kayak aku tuh setiap hari setiap semester dikatain kayak gitu, walaupun itu naik pun ya itu tadi kayak selalu ada kelonggarannya tuh sedikit gitu. Jadi aku kayak tertekan, selalu diomongin kayak gitu. Siapa sih kak yang nggak capek coba kayak yang dikatain kayak gitu terus-terusan gitu. Kamu tuh beneran capek banget buat kamu, bikin tekanan buat diri kamu, apalagi tidak bisa keluar bersama teman. Itu biasanya bikin kita lebih melupakan ya, seperti itu. Kamu merasa nggak nyaman dengan sekolah kamu? Jadi yang kamu lakukan, pelajaran yang kamu pelajari, yang kamu les itu, kamu suka atau memang diharuskan kamu belajar itu? Sebenarnya kalau untuk masa pelajaran sih saya masih gimana ya, bisa-bisa aja kak. Kayak ya saya masih bisa nutut gitu loh, kayak mengikuti pelajarannya dari ini sampai ini tuh bisa. Terus dari lingkungan pertemanan saya tuh juga baik-baik aja banget. Tapi ya itu dia, kalau kita lagi ada penurunan sedikit itu langsung orang tua itu responnya udah beda. Tapi kalau untuk masalah bisa mengikuti sebenarnya saya bisa, tapi karena ada tekanan tuh jadi males gitu loh kak, kayak aku tuh bisa, nggak usah giniin aku juga bisa, tapi mereka itu selalu menuntut buat gini tuh malah jadi kayak males. Paham kan? Kamu jadi tertekan, kamu tidak bebas, kamu tidak intinya kamu tuh ingin dihargai dan ingin dibebaskan gitu. Ketika kamu mendapatkan mungkin peringkat yang bagus, adakah apresiasi? Apresiasi
Sejauh ini mungkin aku belum merasakan apresiasi yang benar-benar terlihat mata ya Kak, kayak tapi mungkin kalau untuk perjuangan mereka buat jadiin aku gini tuh ada, misalkan aku dimasukin bimbel yang lumayan gitu, aku sadar Kak sebenarnya mereka tuh tujuannya ya bagus gitu, tapi mereka tuh nggak bisa ngelihat aku, nggak bisa lihat gimana ya, anaknya tuh gimana, nyaman apa enggak tuh mereka nggak bisa lihat dari situ. Mereka cuman berjuang aja biar anaknya itu bisa gini-gini. Tapi mereka nggak mau dengerin aku yang aku nyaman apa enggak gitu. Memang ini dari kedua sudut pandang ya. Sudut pandang orang tua dan sudut pandang anak itu selalu ada perbedaan. Nah, eh, oke, sekarang gini deh, untuk eh, baiknya terdekat ini, coba kamu berusaha tetap melakukan apa yang orang tua minta, tapi kamu juga tetap berusaha meminta kelembaran tanpa kamu harus bertengkar dengan mereka. Misal, atau kamu bisa, apa sih yang membuat kamu senang lah bisa mengalihkan itu, adakah? Sebenarnya sekedar gimana ya Kak, kasih reward setelah melakukan ujian gitu, itu sebenarnya kayak kumpul-kumpul sama teman, terus kita bisa keluar sebentar cari angin gitu, sebenarnya udah obat loh Kak, itu kayak ya sedikit gitu bisa lah. Mungkin gini, waktu terdekat ini banyakin kumpul sama teman kamu kalau itu memang positif, kalau itu memang buat kamu senang. Nah, tapi jangan sampai kamu juga melawan orang tua kamu secara berlebih, karena itu juga nanti akan berdampaknya negatif juga ke kamu. Jadi sekarang coba kamu renungi dulu. Oke, orang tuaku memiliki pandangan seperti ini, mungkin karena mereka juga memiliki masa lalu yang aku harus membuat anakku ini sukses seperti ini. Jadi orang tua tuh mempunyai prioritas tertentu dan kamu memiliki prioritas tertentu. Dan kamu sekarang sudah dewasa, selayaknya kamu bisa menyeimbangkan pemikiran kamu. Coba coping dengan hal-hal positif yang buat kamu senang sekitar dekat kamu. Oke, kamu sekarang sudah menceritakan semuanya. Kamu jangan takut untuk bercerita kepada saya, atau kalau kamu ada teman dekat, kamu bisa cerita ke teman dekat yang kamu percayai. Karena jangan khawatir, aku ada, dan banyak kok orang yang sayang juga sama kamu. Jangan berpikiran bahwa tidak ada yang sayang sama kamu, tidak ada yang peduli dengan kamu. Banyak orang yang peduli dan sayang sama kamu. Kamu berharga di dunia ini. Kamu ada di sini tentunya dengan alasan. Tuhan menciptakan kamu dengan alasan. Tuhan memberikan ini dengan permasalahan ini dengan alasan. Kita berpikir positif. Oke, kita akan melakukan konseling pekan depan. Untuk sesi kali ini cukup sekian. Oke. Ya, terima kasih ya Kak. Iya, apa ada yang bisa kamu ungkapkan lagi? Boleh. Mungkin bisa dilanjut untuk pekan depan ya Kak. Oke, senyamannya kamu. Ya. Oke, bahagia selalu ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Gimana keadaannya akhir-akhir ini? Keadaan 1 minggu setelah konseling kemarin itu, saya menjadi bisa sedikit terbuka sih Kak sama lingkungan sekitar, pada teman saya, terus ke orang tua gitu. Kamu sudah berusaha bicara dengan orang tuamu? Sudah beberapa kali saya berusaha untuk berbicara, menjelaskan maksud saya itu gimana, keinginan saya, dan juga gimana kedepannya saya. Terus dengan respon mereka yang mungkin agak berbeda dari sebelumnya ya Kak. Mereka itu jadi bisa gimana ya, sedikit mendengarkan lah sebenarnya kemauan saya tuh gimana. Walaupun mereka itu belum secara gamblang menyetujui apa keinginan saya, tapi mereka itu ya jauh lebih baik lah daripada sebelumnya yang nggak mau mendengarin saya sama sekali.
si orang tua kamu ketika kamu menjelaskan apa keinginan kamu dan kenapa kok kamu inginkan hal itu, mereka bisa menangkap lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Ya, Dan hubungan kamu dengan temanmu itu sekarang sudah lebih terbuka lagi, kamu bisa cerita dengan kamu dan itu kan buat kamu lebih baik kan tentunya. iya. Ya. Jadi perasaan kamu akan belajar lebih baik. Nah, apakah masih ada rasa marah yang begitu marah, kesal, terus stres? Mungkin nggak separah yang kemarin sih Kak. Kalau sekarang itu udah bisa gimana ya, nyarna 2 kali apa yang diomongin dari orang tua. Terus istilahnya saya juga jadi mengerti gitu, bisa lebih mengerti. Terus kalau ada rasa marah itu saya jadi bisa kayak ngulik kembali sebenarnya apa yang mereka bicarakan ini juga ada kaitannya sama latar belakang mereka dulu gitu. Iya, oke. Jadi kamu sekarang lebih mengerti dan lebih bisa memahami keadaan sekitar kamu dengan berbagai perspektif yang ada. Iya. Sejauh ini dari analisis saya, kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Emosi kamu juga jauh stabil walaupun masih tergambarkan kamu mungkin masih ada kecemasan dan ada lelah di wajah kamu. Ya. Tapi kamu sekarang kan jadi lebih tahu nih gimana kondisi keadaan sekitar kan, jadi bisa pikirkan gimana cara baiknya kamu positifnya. Kamu nggak lagi merasa sendiri, kamu ada saya sebagai konselor kamu, ada teman kamu dan keluarga kamu. Tentunya sebenarnya mereka tuh sayang sama kamu, cuman mereka bingung mereka mengungkapkannya itu dengan cara mereka dan dia tidak dapat kamu terima dengan sederhana seperti itu. Jadi apakah ada pertanyaan untuk saya dari kamu, pendapat? Mungkin belum ada ya Kak. Ada sejauh ini. Oke. Terus kamu tak gabung karo sing emang saya urin loh. Terus untuk kelanjutannya, apakah kamu ingin tetap melanjutkan konseling lagi atau ingin berdamai dulu dengan keadaan kamu sekarang? Mungkin karena dengan saya konseling kemarin aja ya Kak, itu kayak udah gimana ya, mungkin belum ada 50% tapi udah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mungkin untuk konseling selanjutnya itu akan saya jadwalkan atau saya akan datang ke kakak itu sesuai kebutuhan saya. Maksudnya ketika saya lagi emang terpuruk banget, nggak ngerti mau cerita ke siapa, nggak ngerti harus gimana gitu, mungkin saya bisa datang ke kakak lagi untuk meminta ya gimana baiknya gitu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin dengan adanya konseling ini ya Kak ya, ini mungkin kayak terakhir aja gitu ya Kak. Belum terakhir, maksudnya ini ya cukup di sini aja sebelum saya mulai mau konseling lagi. Oke, di permasalahan kamu sebelumnya, kamu ini penuh dengan tekanan dari kecil. Kamu memiliki rasa bermain kamu ini masih besar karena dulu tidak terpenuhi di waktu kamu kecil. Dan sekarang ketika kamu memenuhi, kamu tetap tidak bisa karena dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Tapi kamu sekarang menyadari bahwa mereka juga memiliki pandangan tertentu dari perspektif mereka dan kamu telah membicarakan itu baik-baik dengan mereka dan respon mereka alhamdulillah bisa menerima walaupun belum secara luas berbicara gamblang ke kamu. Tapi setidaknya kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu dan lebih baik dari sebelumnya. Iya benar. Ya, benar. Mungkin sesi konseling untuk pertemuan ini diselesaikan dan saya harap kamu lebih bisa lagi. Saya harap kamu lebih
bahagia lagi ke depannya, kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan dari lubuk hatimu, kamu bisa mengungkapkannya, kamu bisa eh, melakukan hal-hal yang lebih positif bersama orang-orang banyak dan bermanfaat bagi mereka. Ya, amin. Ya, oke. Terima kasih kamu mau bercerita, itu adalah sebuah rasa bahagia saya karena kamu bisa menyalurkan rasa itu, kamu percaya kepada saya. Terima kasih. Saya Ya, merasakan apa yang kamu rasakan. Karena itu sangat berat tentunya. Tapi kamu bisa. ya, saya juga terima kasih ya Kak karena telah menemani saya selama pertemuan konseling kali ini. Saya jadi jauh lebih baik dari sebelumnya dan tentunya pandangan saya dengan sekitar itu jauh lebih berubah. Semangat ya. Semoga kita akan bertemu di titik yang bahagia. Jangan takut untuk bercerita. Kalau kamu butuh apa, mau kita adakan sesi lagi, Iya, kamu hubungi saya. iya, terima kasih ya Kak. Iya. Dadah.